Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan saya Cindy Apriana, NPM 18111100434. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan dari kelompok 4 ada. Nama saya Muhammad Susanti. Saya Bahtiar Santoso. Nah, yang pertama itu ada FPB. Apa itu FPB? FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB ini merupakan angka-angka atau bilangan-bilangan dari suatu bilangan yang nilainya dibagi paling besar, diambil paling besar. Artinya, dalam suatu pembagian bilangan, angka FPB ini diambil nilainya yang paling besar. Nah, untuk menentukan nilai dari FPB dua bilangan A dan B dapat dilakukan dengan cara menulis bilangan A dan B tersebut, kemudian diidentifikasi dan dipilih angka yang sama, kemudian pilih nilai yang paling terbesar. Nah, untuk menentukan atau menyelesaikan masalah dari FPB dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara melakukan atau menggunakan faktor persekutuan bilangan tersebut, kemudian dipilih nilai yang sama dan diambil nilai yang paling besar. Nah, cara yang kedua dapat juga dilakukan dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima yang saya lakukan kali ini adalah menggunakan pohon faktor. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menulis faktor bilangan atau bilangan dari nilai yang telah ditentukan. Kemudian tulis faktor persatuan di antara dua bilangan tersebut. Kemudian kita tulis nilai yang sama atau angka yang sama dari kedua bilangan tersebut. Dan yang terakhir dapat kita tulis nilai yang sama dari bilangan yang terbesar atau yang kecil dari bilangan FPB tersebut. Jadi, untuk menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima ini dalam FPB dipilih nilai yang paling kecil, meskipun FPB sendiri adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, yang kedua itu ada KPK. Apa itu KPK? KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini adalah kelipatan bilangan yang nilainya diambil yang paling kecil. Nah, untuk menentukan nilai dari KPK sendiri itu dapat dilakukan dengan menentukan faktor persatuan dari dua buah bilangan, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan nilai yang sama, kemudian kita pilih angka yang terbesar. Nah, seperti itu. Kemudian dalam menentukan KPK ini dapat dilakukan dengan dua cara, sama halnya dalam mencari FPB tadi. Yang pertama dengan menggunakan atau dengan menentukan faktor persatuan dari dua buah bilangan yang kemudian kita tulis faktor persatuan di antara dua bilangan tersebut, kemudian kita pilih angka yang paling kecil. Nah, cara yang kedua ini menggunakan faktorisasi prima. Yang dalam hal ini saya menggunakan pohon faktor. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita tulis dua buah bilangan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua kita pilih angka yang sama. Yang ketiga kemudian kita tulis angka yang sama dari faktor persatuan yang telah kita tulis sebelumnya. Dan yang terakhir kita tentukan hasil akhir dari KPK itu sendiri, yaitu mencari angka yang terbesar. Nah, dalam KPK ketika menggunakan faktor itu yang diambil adalah angka yang terbesar, meskipun KPK sendiri merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli yang lebih dari satu, yang mempunyai tepat dua faktor, atau yang mempunyai tepat dua pembagi, yaitu satu dengan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu hanya bisa membagi satu dan angkanya itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yang masih dasar yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah contoh bilangan prima yang masih dasar, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. 2 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2. Sedangkan 3 hanya bisa dibagi 1 juga dan dibagi 3. Sedangkan 5
sama, hanya bisa dibagi 1 dan 5. Jadi bisa dipahami kalau bilangan prima itu hanya bisa membagi dirinya sendiri dan angka 1. Sedangkan 2 adalah satu-satunya bilangan genap, satu-satunya angka genap dalam bilangan prima. Lalu selanjutnya kita akan ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima atau faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima tersebut. Suatu faktorisasi yang memuat hanya bilangan-bilangan prima disebut faktorisasi prima. Untuk menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan komposit yang diberikan, pertama kita tulis kembali bilangan tersebut sebagai suatu hasil kali 2 bilangan-bilangan yang lebih kecil. Kemudian pemfaktoran bilangan-bilangan yang lebih kecil sampai seluruh faktor-faktor adalah bilangan-bilangan prima. Jadi faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Caranya dengan menggunakan pohon faktor. Jadi langkah-langkah untuk menemukan bilangan dan menemukan faktorisasi prima dengan untuk menemukan faktorisasi prima, yaitu yang pertama bagikan dengan bilangan 2. Ulangi jika memungkinkan. Kalau nggak mungkin buat diulangi, kayak nggak bisa untuk buat dibagi angka 2, bagikan dengan angka 3. Ulangi jika memungkinkan. Kalau nggak bisa dibagi angka 3, dibagi angka 5 atau 7. Ini adalah angka-angka bilangan prima yang tadi kita sudah bahas. Jadi untuk menemukan faktorisasi prima kita bisa menggunakan angka-angka bilangan prima. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal kita bakalan menggunakan pohon faktor karena pohon faktor akan lebih mudah dipahami menggunakan cara faktorisasi prima. Gimana sih? Gini apa ya? Enaknya gini ya. Faktor dari 20 pertama bagi dengan bilangan 2. Nih langkahnya. Bagi dengan bilangan 2, hasilnya 10. 10 ini kan genap. Jadi dibagi bilangan 2 masih bisa. Masih memungkinkan untuk dibagi dengan bilangan 2. 2 hasilnya 5. 5 ini adalah angka terakhir dari faktor 20. Ini udah bilangan prima. Bilangan prima tadi apa? Hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi ini udah nggak bisa dibagi lagi. Gitu. Jadi faktorisasi prima ini adalah 2 ini kan 2, ini angka 2 dikali 5. Seperti itu. Lalu soal yang kedua yaitu apa ya, coba 36 kita pakai langkah yang pertama yaitu dibagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18 ini masih bisa dibagi 2, masih memungkinkan. Hasilnya berapa? 9 ini udah nggak bisa dibagi 2 kan. Jadi kita coba bagi 3, hasilnya 3. Kita coba satu soal lagi yaitu 42. Kita coba bagikan dengan angka 2. 42 dibagi 2, 21.
21 ini adalah angka ganjil ya. Biasanya kalau angka-angka ganjil itu bisanya dibagi sama angka ganjil juga. Ini dibagi 3, hasilnya 7. 7 ini udah bilangan prima kan, yang udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi faktornya 2 dikali 3 dikali 7. Jadi seperti itu. Semoga dapat dimengerti materi apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Bahtiar Santoso akan melanjutkan presentasi dari Rama, yaitu tentang pengertian bilangan komposit. Bilangan komposit ialah bilangan asli dari suatu dan bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit itu biasanya dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat ataupun hasil perkalian dari dua bilangan prima atau lebih. 10 bilangan komposit yang pertama yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Bisa juga disebut sebagai bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor. Contoh dari bilangan komposit adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan komposit kurang dari 10 yaitu 4, 6, 8, 9. 10 bilangan komposit yang kedua, 10 bilangan komposit pertama 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Yang ketiga, bilangan komposit kurang dari 20. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Sama seperti 10 bilangan komposit yang pertama. Lambang dari himpunan bilangan komposit secara umum sebenarnya tidak ada lambang khusus untuk bilangan komposit, namun untuk menyatakan suatu bilangan komposit seringkali menggunakan simbol huruf K besar. Himpunan bilangan komposit. Himpunan bilangan komposit kurang dari 10, K sama dengan 4, 6, 8, 9. Jadi anggota himpunan bilangan komposit kurang dari 10 berjumlah 4. Yang kedua, himpunan 10 bilangan komposit pertama, yaitu K sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Himpunan bilangan komposit kurang dari 20, K sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Jadi himpunan bilangan komposit kurang dari 20 anggotanya berjumlah 20. Menurut Jordion Siburian dan kawan-kawan, dalam pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian melalui pemecahan melalui masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik yang belajar pemecahan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik atau peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan dalam situasi PBL. Peserta didik atau peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasinya dalam konteks yang relevan. Yang
Selanjutnya, fase-fase model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mengorientasikan siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Jalan dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik yang belajar pemecahan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik atau peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan dalam situasi PBL. Peserta didik atau peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasinya dalam konteks yang relevan. Yang selanjutnya, fase-fase model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mengorientasikan siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.